Halo, Assalamualaikum, selamat datang di episode 3. Kali ini kita mau bahas second choice atau pilihan kedua. Tapi tunggu sebentar. Coba saya tanya. Emang kamu second choice? Tahu dari mana? Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku doang. Ternyata dari awal nggak pernah dipilih sama sekali. Enggak, bercanda. Iya, second choice. Gini, gue cuma mau nanya satu hal. Kalian pernah nggak berada di kondisi dimana kalian itu awalnya biasa aja? Kalian itu awalnya enjoy aja, nggak ada masalah. Kayak lagi enak aja nih sendiri nih, ya kan? Tidak ada jatuh cinta dengan siapa-siapa gitu, biasa aja. Tiba-tiba nih si kampret masuk. Setelah dia datang, semuanya jadi berubah kayak 100% berubah. Kayak kita nih kan biasanya sendiri ya, apa-apa sendiri gitu, biasa-biasa sendiri juga gak apa-apa gitu. Tiba-tiba dia masuk, ya kan, memperlakukan kita dengan yang kita tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya gitu. Makanya kayak jiwa-jiwa kita yang kesepian ini kayak merasa shock gitu. Wah, sepertinya saya sudah menemukan nih. Ya udah, jadi deket lah sama dia, deket. Apalagi kan dia orangnya baik gitu kan, terus kayak tipikal yang manis ucapannya dan lain-lain. Ya makin lah kita gitu kan. Ternyata plot twistnya dia udah punya yang lain. Maksudnya dia udah punya seseorang yang dia posting dan itu bukan kita. Loh. Ini antara second choice atau selingkuhan tipis sih. Tapi memang iya, antara second choice dengan selingkuhan itu tipis. Sebagaimana dengan second choice dan HTS, sama-sama tipis. Kan second choice juga gak ada status. Bener gak? Makanya kebanyakan orang yang HTS second choice. Dan orang yang second choice HTS, oh temenan aja lah kalian. Gini, sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, kayak kenapa dia datang, kenapa dia kayak ngajakin kita ngobrol, kenapa dia bikin kita nyaman, kenapa dia ngajakin kita jalan, kalau akhirnya gitu loh. Dia orang baik tapi jahat. Ngerti gak sih? Kayak kalau misalnya dari awal tidak punya tujuan yang jelas, ya kenapa dateng gitu. Terus kita udah nyaman nih, udah ngerasa kayak kayaknya dialah orangnya gitu, udah nggak mau yang lain gitu, dia aja, udah ngebet nih, ya kan? Terus kayak kita nggak punya pilihan dong, cuma dia yang punya pilihan. Kalau misalnya dia lagi bosan, kita yang dicari. Kalau misalnya dia lagi butuh hiburan, kita juga yang di-chat duluan. Terus kayak ya datangnya pas butuh aja gitu. Nah masalahnya kita terima-terima aja, ya nggak? Pernah protes nggak kalau dia datang? Nggak pernah kan? Kayak dalam hati kayak, anjir ini yang gua tunggu-tunggu nih gitu. Kalau bisa sering-sering ya. Gak masuk akal. Tapi beneran emang itu kejadian aslinya gitu loh. Kebanyakan kita nggak protes ketika dia datang lagi. Padahal kita tahu kalau misalnya kita cuma dijadiin pelampiasan doang gitu. Kenapa? Karena kita takut kan kehilangan dia kan, walaupun cuma sebatas second choice doang gitu. Seolah-olah kita berharap suatu hari nanti ada masa di mana dia menjadikan kita prioritas. Tapi itu kayak harapan yang terlalu diada-adain. Kayak hal-hal tidak mungkin yang dimungkin-mungkinkan gitu. Kayak harapan yang dibuat-buat biar ada, padahal sebenarnya gak ada. Mungkin kalau misalnya, mungkin ada masa di mana dia akan putusin pacarnya, bisa aja. Siapa yang tahu?
terus lu tiba-tiba dijadiin prioritas. Masalahnya adalah kalau dia putusin pacarnya terus tiba-tiba lu naik nih statusnya jadi yang dijadiin prioritas, apa tidak ada kemungkinan untuk dia cari pelampiasan yang lain kalau dia lagi berantem sama lu? Ya nggak? Kan bisa aja dia cari yang lain juga. Nah, masalahnya tuh di sini. Lu nggak mau buka mata lihat kenyataan itu. Udahlah, orang yang kalau dia secara sadar menjadikan orang lain pelampiasan dalam hidupnya, maka orang itu udah 100% brengsek, apapun nilai plusnya. Terlepas dari green flag-nya apa, bodo amat. Itu udah parah banget gitu. Pilihan kita kan terbatas ya. Kayak maju atau mundur. Kalau maju ya berarti kita diam-diaman aja. Maksudnya membiarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Kalaupun misalnya kita mundur, enggak rela gitu. Kayak ini loh, saya udah 100% di kamu. Ini loh, aku udah tulus banget sama kamu. Masa kamu nggak pilih aku sih gitu? Kayak jadi kalau memang maju nggak bisa, maka mundur adalah pilihan satu-satunya. Nah, kalau misalnya kamu berpikir untuk maju, coba lihat risikonya apa. Capek bertahan di sesuatu yang gak pasti itu. Capek untuk jadi yang kedua terus. Capek untuk jadi orang yang tidak pernah diprioritaskan. Capek gak? Capek. Terus kenapa masih bertahan? Kenapa masih berpikir kalau harapan itu suatu hari akan terkabul? Orang yang kalau misalnya memang tulus, sayang, itu gak mungkin kamu dibiarkan untuk jadi pilihan kedua. Gak mungkin dia nyari kamu pas lagi butuh doang. Gak mungkin dia ngajakin kamu jalan tanpa alasan. Gak mungkin kamu dibiarkan bertanya-tanya apakah kamu dicintai atau enggak. Gak mungkin. Dan satu-satunya alasan yang masuk akal adalah ya dia gak sayang. Dia memang nyari kamu pas sebutuhnya aja. Ada orang yang bisa dia ajak ngobrol kalau dia lagi bosen. Udah sebatas itu. Kayak kebetulan dia lagi ngerasa sepi, terus ada kamu. Lengkap jadinya. Masalahnya sudut pandang kalian itu beda. Cara kalian melihat sesuatu itu beda. Kamu melihat dia datang sebagai pangeran. Dia melihat kamu seolah-olah lagi jual gorengan di jalan gitu. Kayak dia jalan terus kayak lihat orang jual gorengan, enak nih, mampir sebentar. Terus kamu baper gitu. Wah. Aneh kalau misalnya itu orang datang sebentar terus diajak menetap. Loh, dia udah punya rumah kok. Ya kan? Dia datang ke tempat lu beli gorengan, habis itu pulang. Di rumahnya udah ada yang nungguin. Nah, di situ udah nggak ada slot buat lu masuk. Jadi jangan dipaksa ya. Memang sebenarnya tidak adil. Nggak adil lagi mana? Ya, orang itu punya pilihan. Dia bisa aja milih untuk menjadikan siapa prioritas dalam hidupnya. Tapi kamu nggak bisa. Kamu nggak ada pilihan. Mentok-mentok pilihannya dua. Kalau nggak maju, mundur. Kalau maju kayak udah kayak orang gila, ngemis gila-gilaan. Pilihan yang menurut gue udah itu totalitas sih, membuang harga dirinya. Dan nggak worth it juga sebenarnya. Mending cabut, cari yang lain. Kalau mundur, pasti ya itu kan ngerasa takut kehilangan, ngerasa sulit menemukan orang kayak dia.
Merasa kalau mungkin tidak ada lagi orang seperti dia dalam dunia ini gitu. Ya alasan-alasan sebenarnya klasik yang diada-adain, karena sebenarnya alasan utamanya karena sayangnya ya, kayak udah telanjur sayang aja gitu. Jadi berat untuk dilepasin. Ya itu bisa dimengerti lah. Toh juga orang-orang yang jatuh cinta pada dasarnya sama, ya kan? Jadi bodoh aja gitu pokoknya. Maksudnya dalam artian kayak kita sadar bahwa itu salah, tapi tetap aja dikejar gitu loh. Maka kesimpulannya adalah, tolong kamu itu layak untuk dicintai kembali. Kamu itu berhak untuk kebahagiaan yang jauh lebih daripada apa yang dia kasih. Pun juga kebahagiaan yang dia kasih itu sifatnya sementara. Dan juga kadang-kadang lebih banyak sakitnya, lebih banyak overthinkingnya. Dan lewat pertimbangan itu pula, harusnya dilepasin aja gak sih? Harusnya dibiarkan aja gak sih dia bahagia? Kita tuh kayak semacam benalu di hubungan orang lain. Kayak hidup segan tapi mati gak mau gitu. Kayak pengen berenang tapi gak mau basah. Gak boleh gitu. Kamu tuh gak boleh terus-terusan berada dalam keadaan yang kamu sadar itu salah, tapi masih aja dilanjutin cuma karena masih sayang. Itu jangan. Dan teruntuk yang second choice HTS, tidak usah nanya kepastian. Nggak perlu, sudah pasti bukan kamu yang dipilih. Kayak misalnya tiba-tiba nanya, kita tuh sebenarnya apa sih? Terus dibalas sama dia, ya kayak biasa kan, temen doang kan. Ekspektasimu tuh terlalu jauh, terbangnya terlalu tinggi. Jadi giliran jatuh gak pernah siap. Maka sudahilah kira-kira hubungan yang bikin sakit itu. Yakin percaya pada Tuhan bahwa nanti pasti digantikan dengan yang lebih baik. Syarif Bhinneka Putra pamit undur diri dari pendengaran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.